Poco resmi meluncurkan smartphone flagship terbarunya Poco F7 Pro ke pasar Indonesia. Smartphone ini mengemas sejumlah fitur mutakhir yang belum banyak ditawarkan oleh smartphone di kelasnya. Dibanderol dengan harga 6 jutaan, Poco F7 Pro bisa menjadi pilihan tepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Jika kamu masih ragu-ragu untuk meminangnya, mari simak ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Poco F7 Pro berikut ini. Pertama, dapur pacu ngebut. Poco F7 Pro ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan kecepatan clock maksimum 3,3 GHz. Chip fabrikasi 4nm ini mengalami peningkatan performa CPU hingga 32% dan peningkatan GPU hingga 34%. Efisiensi daya baterainya juga sudah meningkat ke level yang lebih optimal. Chipset smartphone ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X 12GB dan memori internal UFS 4.1 yang kecepatan baca tulisnya sangat cepat. Berkat dapur pacu yang diusungnya ini, smartphone ini mampu melakukan berbagai aktivitas dengan lancar. Multitasking padat sampai bermain game berat pun bisa ditangani dengan mudah. Berdasarkan hasil pengujian Antutu yang dilakukan oleh Xiaomi, Poco F7 Pro mampu menghasilkan skor hingga 2.093.000-an poin. Perolehan skor Antutu ini terbilang sangat tinggi di kelasnya. Untuk menjaga performanya tetap optimal dan suhu mesin tetap stabil, smartphone ini pun dibekali sistem pendingin liquid teknologi 4.0 dengan sistem 3D dual channel ice loop. Area heat pip dengan chipsetnya kini lebih besar, sehingga pengontrolan suhu dan jalur pembuangan bisa lebih maksimal. Di sisi lain, terdapat fitur Wheel Boost Optimization yang mampu meningkatkan resolusi gambar saat bermain game. Kedua, baterai jumbo isi daya kencang. Poco F7 Pro menawarkan dukungan daya yang mumpuni. Smartphone ini dibekali baterai jumbo 6000 mAh dengan kepadatan energi 10,5% lebih tinggi dari sebelumnya. Baterainya juga memiliki ketahanan yang baik untuk penggunaan jangka panjang, di mana kapasitas baterai tetap di atas 80% setelah melewati 1600 siklus pengisian daya. Smartphone ini diklaim mampu bertahan hingga 15 jam untuk penggunaan terus-menerus. Sedangkan untuk pemutaran video bisa bertahan hingga 16 jam atau melakukan navigasi peta hingga 11 jam. Untuk pengisian dayanya, smartphone ini mendukung fitur Hypercharge 90 Watt. Hanya butuh waktu 37 menit untuk mengisi baterai sampai 100%. Ketiga, layar superior yang memukau. Poco F7 Pro mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan dukungan resolusi tinggi hingga 2K. Oleh karena itu, layarnya dapat menciptakan pengalaman visual yang memukau. Apalagi tingkat kecerahan puncaknya mencapai 3200 nits, sehingga konten di layar tetap terlihat jelas walaupun digunakan di bawah terik matahari langsung. Pengaturan refresh rate layarnya juga sangat tinggi, mendukung setelan hingga 120 Hz yang dapat membuat animasi terlihat benar-benar mulus. Di sisi lain, layarnya sudah didukung oleh berbagai teknologi seperti Pro HDR Display, HDR10+, maupun Dolby Vision yang menjadikan gambar terlihat lebih sempurna. Layarnya juga dibekali berbagai sertifikat dari TÜV Rheinland agar mata tetap sehat dan aman meski menatap layar lama. Tak lupa layarnya sudah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 7i yang tahan terhadap goresan maupun benturan. Keempat, kemampuan kamera spektakuler. Di sektor fotografi, Poco F7 Pro hadir dengan konfigurasi dan kemampuan kamera yang unggul. Kamera utamanya gunakan sensor gambar Light Fusion 800 beresolusi 50 MP. Berkat sensor ini, lapisan cahaya dan bayangan pada foto tampak lebih intens, sehingga teksturnya tampak makin autentik. Selain itu, kamera utamanya ini sudah didukung OIS yang membuat kamera tetap stabil saat proses pemotretan berlangsung, sehingga hasilnya terlihat lebih tajam. Kamera utamanya memiliki kemampuan sangat baik secara keseluruhan. Apalagi untuk pemotretan siang hari, detail, warna hingga ketajamannya sudah sangat memukau. Rentang dinamisnya juga bisa dijaga dengan sangat baik untuk berbagai kondisi cahaya. Yang menarik, kamera utamanya punya panjang fokus beragam mulai dari 15 mm hingga 48 mm. Dilengkapi pula dengan efek bokeh yang lebih presisi, di mana sangat mirip dengan lensa optik kamera tradisional. Kelima, desain atraktif dan fenomenal. Poco F7 Pro mengusung tema desain yang lebih estetik dan minimalis dibandingkan pendahulunya. Bodi belakang smartphone ini menggunakan desain dual tone yang cukup unik dengan finishing matte yang halus, sehingga tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Sedangkan bagian atasnya dibuat glossy dengan kilauan yang dilengkapi pola unik di sekitarnya. Terdapat modul kamera berbentuk lingkaran yang tidak terlalu besar. Yang menarik, material framenya terbuat dari metal, sehingga membuatnya terlihat lebih premium. Hadir di dalam 3 varian warna yang menarik, yakni blue, black, dan silver. Untuk ketahanannya dibekali sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan air hingga kedalaman 2,5 meter selama 30 menit.
Keenam, bawa fitur AI. Poco F7 Pro sudah dibekali berbagai fitur cerdas seperti Xiaomi Hyper AI maupun Gemini. Terdapat juga fitur AI Writing yang bisa dipakai untuk mengelola tulisan, AI Speech Recognition untuk melakukan pengenalan suara, AI Interpreter untuk menerjemahkan percakapan suara secara langsung. Lalu ada AI Search yang berfungsi untuk melakukan pencarian. Ada juga fitur AI pengeditan foto, seperti AI Erase Pro untuk menghapus objek, AI Image Enhancement untuk meningkatkan kualitas gambar, AI Image Expansion untuk memperluas kanvas, dan AI Reflection Removal untuk menghilangkan efek pantulan cahaya. Fitur Circle to Search juga tersedia. Kita pun bisa melakukan berbagai pencarian dan penerjemahan langsung untuk konten yang ditampilkan di layar. Meski Poco F7 Pro dijuluki flagship killer, namun masih ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum memutuskan untuk meminangnya. Berikut ini beberapa kekurangan dari Poco F7 Pro. Pertama, bawa banyak bloatware. Hadir dengan antarmuka HyperOS 2 berbasis Android 15, Poco F7 Pro membawa berbagai aplikasi bawaan untuk membantu pengguna beraktivitas. Sayangnya sebagian aplikasi hanya menjadi pajangan saja karena tidak dibutuhkan, justru hanya memenuhi memori dan menghabiskan daya. Untungnya sebagian besar dari aplikasi ini bisa kita uninstall dengan mudah tanpa perlu melakukan root. Kedua, tidak mendukung eSIM. Biasanya smartphone kelas flagship sudah mendukung penggunaan eSIM. Sangat disayangkan dukungan ini tidak ditemukan pada Poco F7 Pro. Andai saja mendukung eSIM, maka akan menambah nilai jual pada smartphone ini. Ketiga, kemampuan kamera depan terbatas. Meski Poco F7 Pro sudah dibekali kemampuan kamera yang spektakuler, tapi sayang masih ada kekurangan pada bagian kameranya. Kemampuan perekaman video pada lensa depannya terbilang ketinggalan jika dibandingkan dengan smartphone di kelas harganya. Kamera depan smartphone ini hanya mampu menangani perekaman video hingga resolusi 1080p 60 fps saja. Padahal beberapa smartphone sekelasnya sudah mendukung perekaman hingga resolusi 4K. Keempat, tidak mendukung wireless charging. Meski unggul di sektor daya, Poco F7 Pro tidak dibekali fitur wireless charging. Padahal sudah ada smartphone dengan harga lebih murah yang mendukung fitur tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Poco F7 Pro, maka kamu bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.